Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi dengan saya, Elson Triputra. Pada hari ini kita berada pada episode Gideon diutus oleh Tuhan. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan langsung saja kita simak talk show berikut ini. Selamat datang Det Mulyono pada program Crossover hari ini. Ya. Nah, hari ini kita berada pada episode Gideon diutus oleh Tuhan. Ya. Nah, kalau kita ngomongin kisah hakim-hakim nih nggak klop nih kalau kita nggak ngomongin Gideon. Ya. Nah, Gideon ini kan kalau dari kisahnya dia kelihatan itu orangnya penakut. Nah, tetapi apa sih yang akhirnya membuat Tuhan tetap memilih Gideon? Nah, sekarang kita mesti tahu dulu kenapa Gideon takut. Karena yang takut ini bukan Gideon aja, tapi seluruh bangsa Israel pada saat itu ada dalam ketakutan. Iya. Kenapa takut? Karena bangsa Midian menjajah bangsa Israel. Nah, menjajahnya ini dia menekan dengan kuat. Jadi sampai kalau ada bangsa Israel yang menabur, baru menabur, itu sudah diambil semua. Ya. Jadi tidak ada musim menuai karena musim menaburnya tidak ada. Iya. Jadi semuanya dihabiskan. Itu sebabnya bangsa Israel sampai kelaparan. Ya, karena kelaparan udah makin lemah dong, ya. Terus makin ditekan. Sedangkan bangsa Midian kalau Alkitab menceritakan mereka itu punya unta, ya, punya kambing domba, punya semuanya itu seperti belalang, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Dan bangsa Israel kalau punya domba diambil, punya keledai diambil. Pokoknya punya ternak diambil semua oleh Midian. Jadi ini sangat-sangat menderita. Ini penjajahan yang parah gitu ya. Jadi sangat menderita. Itu sebabnya bangsa Israel itu sampai ketakutan. Karena kalau ketemu bangsa Midian tuh langsung merampas semua yang ada pada bangsa Israel. Ya, sehingga mereka sampai sembunyi di gua-gua, pokoknya di mana aja. Nah, salah satunya Gideon. Gideon dia sembunyi. Ya, karena apa? Ada ketakutan yang amat sangat menimpa bangsa Israel. Walaupun kita bisa berkata ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Memang benar, karena ketakutan ini diciptakan oleh bangsa Midian, bukan dari Tuhan. Ya, makanya waktu Tuhan datang kepada Gideon, ini harapan yang baru itu muncul. Setelah 7 tahun ditekan oleh bangsa Midian, kita ingat, kita dijajah Jepang itu nggak lama. Cuma 3 tahun atau 3,5 tahun. Tetapi itu membuat kita menderita. Nah, sekarang bangsa Israel ini dijajah sudah 7 tahun. 2 kali lipatnya Indonesia. Iya, 2 kali lipatnya. Jadi mereka benar-benar takut. Dan Gideon ini juga takut. Jadi kalau dibilang Gideon penakut, iya dia penakut. Tetapi masalahnya yang takut bukan cuma dia aja. Yang lainnya juga takut. Makanya waktu Tuhan datang kepada Gideon, itu dikatakan, hai pahlawan yang gagah berani. Untuk apa? Untuk menghancurkan ketakutannya. Ya. Jadi kalau kita takut karena keadaan dunia ini, ingat, kalau roh Tuhan ada di dalam kita, Tuhan ada di dalam kita, maka Tuhan yang akan menghancurkan ketakutan itu. Amin. Ya, dengan menampilkan jati diri yang baru, yang berkebalikan dari apa yang dunia ini berikan. Ya, jadi waktu malaikat Tuhan datang, langsung disebut, hai pahlawan yang gagah berani. Karena di bangsa Israel saat itu tidak ada pahlawan. Semuanya sembunyi, tidak ada pahlawan. Jadi sekarang Tuhan mau beritahu Gideon bahwa ada pahlawan loh. Dan jangan cari kemana-mana. Siapa ya yang jadi pahlawan untukku? Siapa ya yang akan menjadi pahlawan supaya aku terbebas? Jangan cari kemana-mana. Tuhan akan menunjuk kita yang menjadi pahlawannya. Untuk membebaskan hidup kita dari ketakutan. Untuk membebaskan hidup kita dari kekhawatiran. Siapa yang menjadi pahlawannya? Kita. Jangan cari orang lain.
Tuhan akan menunjuk kita, hai pahlawan yang gagah berani. Iya. Sama seperti Tuhan berkata kepada Gideon. Nah, kalau ditanya, kelebihannya apa nih Gideon? Karena dari sekian banyak bangsa Israel, kok Gideon yang bisa dipilih? Walaupun itu hak prerogatifnya Tuhan. Ya, dia bisa memilih siapa aja. Tetapi ini yang kita bisa pelajari dari Gideon. Walaupun dalam keadaan ketakutan, dia dijajah, bangsanya dijajah, tetapi Gideon tetap menyembah Tuhan. Iya. Nah, taunya dari mana dia tetap menyembah Tuhan? Waktu diminta hancurkan patung Baal, Iya. dia hancurkan. Artinya dia menyembah Tuhan. Kalau dia menyembah Baal, dia tidak akan berani menghancurkan Baal. Dia tidak akan berani menghancurkan patungnya. Iya. Ya. Lalu, kelebihannya apa lagi? Gideon itu memegang firman. Dia tahu firman. Kita baca ayatnya saja supaya lebih jelas. Dari Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-13 dikatakan begini. Jawab Gideon kepadanya. Ini waktu malaikat Tuhan datang kepada Gideon. Iya. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Ini keadaan yang sekarang, ya. Makanya dia tanya, mengapa semuanya menimpa kami, gitu. Karena kan katakan Tuhan menyertai Gideon. Kalau Tuhan menyertai, harusnya semua ini tidak menimpa. Artinya Gideon mengenal siapa Tuhannya. Kalau Tuhan menyertai kita, hal-hal yang buruk tidak akan terjadi dalam hidup kita. Iya. Lalu dia katakan lagi, di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jadi Gideon berkata, di mana segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib? Artinya Gideon tahu firman. Iya. Gideon tahu bahwa Tuhan sudah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu Gideon juga tahu perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi kalau kita punya Tuhan, kita memegang firman-Nya, jangan takut. Yes. Karena kalau kita pegang firman Tuhan, hanya tinggal masalah waktu saja. Firman itu akan menjadi kenyataan. Firman itu akan digenapi. Amin. Gideon bertanya, di mana perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan? Yang dulu diceritakan, yang di Alkitab diceritakan. Di mana? Kita tahu pada akhirnya Gideon benar-benar menjadi pahlawan yang membebaskan bangsanya. Itu sebabnya kalau kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang benarnya, kalau kita memiliki firman, maka firman akan mencapai penggenapannya. Hanya tinggal masalah waktu saja. Itu sebabnya pegang firman kuat-kuat. Kalau ada firman, pegang firman kuat-kuat. Jangan takut dengan segala fakta yang ada. Karena fakta harus berubah sesuai dengan firman yang ada pada kita. Karena Tuhan ada di dalam kita. Rohnya ada di dalam kita. Maka kita bisa terbebas dari hukum dosa dan hukum maut. Dan kita bukan hanya bisa bebas saja, tetapi kita bisa membebaskan orang-orang yang ada dekat dengan kita, supaya mereka juga terbebas dari hukum dosa dan hukum maut. Ini waktunya orang-orang benar bangkitlah sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita bangkit, kita dikuasai oleh Roh Tuhan, maka Tuhan akan bekerja di dalam kita dan melalui kita, dan melalui kita realita hadirat Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Iya. Amin. Itulah mengapa Tuhan memilih Gideon. Karena Gideon masih menyembah Tuhan. Di tengah-tengah ketakutannya, dia masih menyembah Tuhan. Selama kita masih menyembah Tuhan, harapan selalu ada. Ya. Kalau kita memegang kuat-kuat firman, harapan akan selalu ada.
Ya, tidak pernah putus harapan di dalam Tuhan. Iya. Haleluya. Haleluya. Tuhan benar-benar memperhatikan orang yang menyembah Dia ya. Iya. Iya. Nah, tapi di sisi yang lain Gideon ini juga orangnya suka minta tanda nih kepada Tuhan. Iya. Sebenarnya kita itu sebagai anak-anak Allah, kita boleh gak sih minta tanda-tanda kepada Tuhan? Iya, kita minta tandanya untuk apa dulu? Kalau kita mau diyakinkan akan pekerjaan Tuhan, akan firman Tuhan, kita mau diyakinkan, boleh nggak kita minta tanda? Boleh. Iya. Tapi tandanya itu harus dari Tuhan. Jadi Tuhan akan memberitahu, Roh Kudus yang akan memberitahu di dalam roh kita, ini loh tandanya. Sama seperti Elia, waktu dia mau melihat hujan akan turun apa enggak, karena kan firman-Nya sudah datang. Hujan akan turun kalau dia katakan, kalau Elia katakan, hujan tidak akan turun kalau Elia tidak mengatakan ada hujan. Iya. Dan pada saat itu benar-benar kemarau. Kemarau yang cukup panjang. Lalu sekarang sudah waktunya hujan harus turun. Tapi firman-Nya kan jelas. Elia harus mengatakannya. Jadi dia minta tanda. Yang tahu tandanya cuma Elia. Iya. Ya, karena bujangnya tidak tahu. Bujangnya disuruh lihat ke langit. Dia cuma bilang, nggak ada apa-apa Tuhan. Gitu. Sampai berapa kali nggak ada apa-apa. Terakhir dia lihat, nggak ada apa-apa. Tapi, karena ada tapinya, tapi ada awan sebesar telapak tangan baru muncul. Iya. Padahal awan sebesar telapak tangan itu tidak menunjukkan tanda untuk hujan. Yes. Kalau kita melihat ke langit ada awan sebesar telapak tangan, itu pasti tidak menunjukkan akan cuacanya berubah menjadi hujan. Tidak. Tetapi ini adalah tanda yang diberikan Tuhan kepada Elia. Jadi Elia langsung tahu, begitu ada tanda di langit, dia langsung tahu akan turun hujan lebat. Yes. Jadi dia perkatakan kepada Ahab, pergi cepat karena hujan akan turun. Ahab belum juga nyampe ke keretanya, hujan deras langsung turun. Jadi firman pasti jadi. Nah, kalau mau minta tanda, tanda itu bukan tanda yang kita buat-buat. Karena seringkali apalagi anak-anak muda minta tanda kepada Tuhan untuk jodohnya. Oh, Ya. Tuhan, kalau saya berjumpa dengan wanita yang pakai baju merah, nah itulah jodohku. Nah, masalahnya yang pakai baju merah banyak. Iya. Jadi kita masih bisa milih. Padahal di dalam hati kita sudah menentukan orangnya siapa. Nah, si A ini suka pakai baju merah. Nah, jadi kita berharap orang ini pakai baju merah lagi. Lalu kalau sudah pakai baju merah, kan kita jadi ada kepercayaan diri. Kita jadi percaya diri, oh ya, ini dari Tuhan. Padahal untuk urusan jodoh, tanda dari Tuhan bukan soal lahiriah. Iya. Tanda dari Tuhan adalah seiman dan seimbang. Udah itu aja. Tapi berapa banyak orang minta tanda untuk jodoh. Ya. Dan itu seringkali dimanipulasi. Ya, hati-hati kalau untuk urusan perasaan. Karena seringkali ketika kita mulai tidak sesuai dengan firman, iblis masuk. Karena ada celah. Kalau kita tidak buat celah, iblis tidak bisa masuk. Iya. Ya. Jadi dia bisa masuk, nah kita terbuai di situ. Oh iya, ini cocok nih, tandanya cocok. Nah, itu bukan tanda yang dari Tuhan. Iya. Nah, kalau Gideon, dia minta tanda, ini tandanya mustahil. Dan memang hanya Tuhan yang bisa lakukan. Yes. Dia akan buka nih kulit domba,
Dia buka. Nah, embun yang turun, kan tiap pagi embun turun. Embun turun harus membasahi guntingan bulu dombanya. Cuma di guntingan bulu dombanya aja. Di tanahnya kering. Kalau itu tandanya, Gideon bilang, aku tahu bahwa ini engkau, gitu. Terus itu terjadi. Iya. Di guntingan bulu domba itu basah. Karena embun itu ada air kan, basah. Tanah sekitarnya kering. Lalu Gideon minta lagi tanda. Kali ini Tuhan saya minta tanda. Guntingan bulu dombanya kering, tanahnya yang basah. Tanahnya yang kena embun. Ya. Kemudian esok harinya, pagi-pagi, itu terjadi. Guntingan bulu dombanya itu kering, tanahnya yang basah. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Iya. Bukan kebetulan. Nah, saat seperti itu, kenapa Tuhan mengizinkan Gideon minta tanda? Dan Tuhan istilahnya meladeni. Kenapa? Karena kondisi. Tuhan sangat tahu kondisi kita. Iya. Tuhan tahu kondisi Gideon. 7 tahun ditekan oleh Midian dan belum ada yang menyatakan Tuhan kepada Gideon. Jadi sudah sekian lama dia ditekan oleh ketakutan dan sekarang Tuhan datang lalu dia minta tanda, oke lah Tuhan kasih. Nah Tuhan sudah pilih Gideon, dia minta tanda, oke Tuhan kasih. Jadi kalau ditanya boleh nggak? Kalau kita bukan untuk mencobai Tuhan, itu masih boleh. Beberapa kali dalam hidup saya minta tanda kepada Tuhan. Tetapi bukan saya yang menentukan tandanya apa. Nanti Tuhan tiba-tiba kasih tahu, ini loh tandanya. Ini loh tandanya. Jadi saya tahu saya harus bergerak. Iya. Ya. Jadi Tuhan terkadang memberikan tanda kepada kita. Dan tanda itu hanya saya yang tahu. Hanya saya dan Tuhan yang tahu. Bukan semua orang jadi tahu tandanya. Nggak seperti itu. Jadi tanda itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Itu sebabnya jangan minta tanda yang kemungkinannya 90% itu terjadi. Itu artinya keinginan kita. Iya. Keinginan kita supaya terjadi. Tapi minta tanda yang kita juga tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Yes. Nah, kalau tanda yang seperti itu boleh. Tapi kalau tanda yang tadi saya ceritakan untuk mencari jodoh, pakai baju merah. Kalau yang datang jam 6:30 tepat dia masuk lewat pintu. Nah, kalau yang wanita ini jodoh saya. Lah, kita sebelumnya udah teleponan. Nanti datangnya tepat ya 6:30. Dia benar 6:30 datang. Lalu kita bisa bilang, inilah jodohku. Tidak bisa seperti itu. Ingat sekali lagi, kalau soal perasaan tidak boleh seperti itu. Jangan minta tanda karena tanda untuk pasangan ada di Alkitab. Seiman dan seimbang. Itu saja tandanya, tidak usah cari yang lain. Ya. Jadi kalau minta tanda boleh, asal itu benar-benar untuk kita lebih meyakini bahwa Tuhan mau kita melakukan ini. Iya. Iya. Oke, Dad. Nah, Gideon ini sebelum dia melaksanakan firman, dia itu kan juga merasa takut nih. Dia tahu kalau orang-orang rakyatnya itu akan menolaknya, akan membunuhnya jika dia menghancurkan Baal ayahnya. Tetapi apa yang membuat dia tetap berani? Dan wajar gak sih dalam kondisi seperti itu kita tuh merasa takut juga kalau kita menghadapinya? Iya. Soal takut itu bukan soal wajar apa nggak wajar. Itu masalahnya kita lebih percaya kepada Tuhan atau lebih percaya kepada fakta. Dalam keadaan sekarang kita bisa menaklukkan ketakutan kita. Iya. Karena apa? Ketakutan itu
asalnya dari luar lalu muncul di dalam, ya, dari luar masuk ke dalam, jadi muncul dari dalam kita, ya. Artinya kita bukan sedang ditekan, beda keadaannya dengan Gideon, ya. Gideon ini kan sedang ditekan oleh Midian, sedangkan sekarang ini kita hanya melihat fakta, berita-berita yang tidak baik, lalu itu menekan kita, membuat kita takut. Nah, ketakutan yang seperti ini itu bisa ditaklukkan ketika kita benar-benar membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Maka ketakutan bisa ditaklukkan. Ketika kita mengingat kembali firman Tuhan, maka ketakutan bisa ditaklukkan. Jadi ketakutan itu bukan soal wajar atau tidak wajar, tetapi siapa yang lebih kita percaya. Nah, di zaman Gideon ini, ya, memang pada saat itu kenapa bangsa Israel dijajah oleh Midian? Karena mereka berubah. Setelah mereka berubah, mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka mulai menyembah Baal. Tuhan meninggalkan mereka. Dan mereka jadi dijajah. Seharusnya mereka melawan bangsa manapun menang. Iya. Ini yang seharusnya. Tetapi karena mereka tidak menyembah Tuhan, mereka mulai menyembah Baal, jadi mulai dijajah lagi. Nah, kenapa Gideon kok takut-takut tapi jadi berani? Karena firman. Jadi firman itu yang memberikan Gideon kekuatan untuk berani. Iya, sama seperti kita. Kalau kita tahu ada berita-berita yang menakutkan kita, cari firman. Iya. Dengarkan firman. Maka Tuhan akan menaklukkan semua ketakutan itu. Yes. Nah, Gideon, dia berani kenapa? Karena ada firman. Firman Tuhan datang kepadanya, hancurkan Baal. Iya. Supaya apa? Supaya bangsa Israel tahu bahwa bangsa Israel itu punya Tuhan, punya Allah. Yes. Jadi Gideon dengan pesuruhnya, dengan staff-staffnya lah, ya, dengan staff-staffnya 10 orang, dengan pelayan-pelayannya 10 orang, dia menghancurkan patung Baal. Ya. Ya. Dan kalau kita melaksanakan firman, tenang saja. Kenapa? Karena Tuhan yang akan membela kita. Yes. Ketika orang-orang melihat, waduh, Baal dihancurkan, mereka marah dong. Iya. Panggil Gideon gitu. Mana sekarang dia harus bertanggung jawab. Tuhan membangkitkan siapa? Yoas, bapaknya Gideon. Padahal itu patung Baal miliknya dia. Iya. Nah, sekarang Yoas ngomong, kalau yang memihak Baal, coba lihat. Kalau memang Baal itu punya kekuatan, biarkan dia yang membela dirinya sendiri. Tapi kalau Baal tidak bisa membela dirinya sendiri, siapa yang masih mau menyembah Baal? Gitu. Nah, bangsa Israel saat itu tahu. Nah, patung Baal ini kan punyanya Yoas, punyanya bapaknya Gideon. Lah yang punyanya aja bicara begitu. Jadi mereka ya udah. Akhirnya mereka bilang, ya udah, biar Baal sendiri yang membalas kepada Gideon. Kira-kira seperti itu ngomongannya. Biar Baal sendiri yang membalas. Tapi Baal tidak bisa membalas. Iya. Patung tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau Tuhan sudah bertindak, tidak ada satupun yang bisa melawan. Yes. Ya. Gideon sedang melaksanakan firman. Ketika dia melaksanakan firman, penjagaan dari Tuhan ada. Padahal harus ya mungkin Gideon udah ditimpukin pakai batu. Karena bangsa Israel itu senang main batu. Jadi tiap kali ada yang salah, dia lebih senang timpukin orang pakai batu. Ya. Tetapi Gideon dibela oleh bapaknya. Yang notabene-nya, bapaknya ini adalah pemilik dari Baal itu. Jadi Tuhan bisa membangkitkan siapa saja untuk membela kita. Seandainya tidak ada orang yang membela kita, Tuhan sendiri akan turun membela kita. Iya. Jadi ketika kita melaksanakan firman, kita melakukan firman, jangan takut. Iya. Karena semuanya pasti Tuhan akan bereskan. Yes, yes. Amin. Haleluya. Nah, jadi setelah Gideon akhirnya nih, Gideon kan udah menghancurkan Baal ayahnya. Nah, hal yang saya mau
gali itu, kenapa sih kok masih ada orang-orang yang waktu itu menyembah Baal tapi mengikuti Gideon? Nah, apa yang membuat mereka itu tetap mengikuti Gideon? Iya, sekali lagi, kekuatan firman itu dahsyat. Kekuatan Tuhan itu dahsyat. Gideon itu karena mendapat firman, dia melakukan firman untuk memanggil orang-orangnya, orang-orang sebangsanya. Ya, dia tiup sangkakala, orang-orang pada datang. Siapa yang menggerakkan hati orang? Hati raja saja ditentukan oleh Tuhan. Kemana dia akan melakukan segala sesuatunya. Dan siapa yang mengangkat raja? Siapa yang mengangkat pemimpin? Tuhan. Siapa yang menurunkan? Tuhan sendiri. Itu sebabnya tanpa Gideon sadari, Tuhan mulai mengangkat Gideon menjadi pemimpin. Dan ketika dia melaksanakan firman, sekali lagi dia melaksanakan firman, Tuhan bergerak. Rohnya membuat orang-orang sebangsanya ketika mendengar sangkakala ditiup, mereka datang kepada Gideon. Dan mereka tidak bicarakan lagi soal patung Baal. Kenapa? Karena Gideonnya masih hidup. Dan Baalnya tidak bisa bangun sendiri. Artinya Baal tidak bisa dipegang. Baal tidak bisa disembah karena dia tidak punya kekuatan. Jadi ketika Gideon melakukan firman, sekali lagi Tuhan yang menggerakkan orang. Kalau kita melakukan firman, orang-orang yang seharusnya datang kepada kita, itu akan datang kepada kita. Jadi kita jangan takut. Kalau kita melakukan firman, orang-orang yang harus datang kepada kita akan datang kepada kita. Orang-orang yang seharusnya pergi dari hidup kita akan pergi dari hidup kita. Amin. Jadi semuanya adalah kedaulatan Tuhan. Kalau kita pegang firman, maka kedaulatan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Kedaulatan Tuhan itu akan sangat-sangat nyata. Karena ini adalah realita hadiratnya. Dan kalau kita menyembah Tuhan, kita tidak mau menyembah yang lain, kita tetap menyembah Tuhan. Apapun fakta yang sedang terjadi, sekalipun iblis sedang bekerja, kita tidak mau tahu. Karena kita tahu yang sedang duduk di tahta adalah Tuhan. Dan sekarang yang sedang bekerja adalah Tuhan. Yang duduk di tahta itu sedang bekerja atas orang-orang benar. Jadi kita tidak mau tahu iblis mau bekerja sebesar apa, sekuat apa. Yang kita tahu, kalau Tuhan yang bertahta di sorga sudah turun dan bekerja, maka segala kekuatan di dunia ini pasti bisa ditaklukkan. Harus tersingkir. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Gideon. Jadi Tuhan yang mengerjakan semuanya untuk Gideon. Haleluya. Nah, kalau di zaman sekarang ini, Dad, kan musuhnya itu beda sama Gideon yang dulu melawan bangsa Midian. Nah, sekarang mungkin ada berita-berita yang membuat kita takut. Ada ketakutan-ketakutan. Nah, dari kisah Gideon diutus Tuhan ini, bagaimana kita menerapkannya di zaman ini, di saat-saat sekarang ini? Kita ikuti saja apa yang dilakukan oleh Gideon. Bukan rasa takutnya ya. Karena rasa takutnya itu harus dibunuh. Seandainya kita masih takut aja pun tetap lakukan firman. Seperti Gideon takut dia, tapi dia tetap melakukan firman. Patung Baal dihancurkan, ya. Jadi dia takut tapi tetap dia lakukan. Ketika dia lakukan, Tuhan bekerja. Ketika kita melakukan firman, Tuhan bekerja. Nah, bagaimana kita tahu untuk zaman sekarang ini? Karena zaman sekarang ini kan kita jarang sekali mendengar Tuhan mendatangi kita. Ya, Tuhan datang. Ya, secara kasat mata kita bisa melihat. Karena Gideon ini secara kasat mata, dengan mata jasmaninya, dengan mata lahirianya, dia bisa melihat Tuhan. Ya. Nah, kita kan jarang sekali mendengar. Itu hanya benar-benar khusus. Benar-benar khusus sekali Tuhan mendatangi orang-orang seperti itu. Ya. Nah, kalau kita tidak didatangi Tuhan seperti itu, bagaimana? Bangun kapasitas roh kita. Bangun manusia roh kita. Kenapa? Karena Allah itu roh. Kalau Allah itu roh, berarti roh kita harus dibangun supaya roh Tuhan itu bisa menyatu dengan roh kita.
Iya. Ketika kita membangun kapasitas roh, artinya kita membangun manusia roh kita, ya, ingat, secara lahiriah kita tahu bagaimana melakukan terhadap tubuh kita. Kita perlu makan. Kalau sakit minum obat. Kita tahu bagaimana memperlakukan tubuh kita supaya tubuh kita tetap sehat. Iya. Nah, demikian juga dengan manusia roh kita. Kita harus tahu bagaimana caranya manusia roh kita itu terus bertumbuh. Kapasitas roh kita terus bertumbuh. Iya. Ya, kita doa bahasa roh dipenuhi oleh Roh Kudus. Setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita belajar hidup dituntun oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang kita lakukan itu bukan berdasarkan kita lagi, tetapi berdasarkan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Lalu setelah itu sampai kita dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka hal-hal baru akan terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang supranatural akan terjadi dalam hidup kita. Jadi bangun terus kapasitas roh kita, lalu jangan lupa miliki ketaatan mutlak. Iya. Nah, zaman sekarang ini kita itu sudah lebih enak. Kenapa? Karena Tuhan membangkitkan Bapa rohani. Yes. Jadi kalau kita tidak tahu bagaimana caranya membangun manusia roh, ada Bapa rohani yang bisa memimpin, membimbing, dan menuntun untuk kita bisa membangun manusia roh kita sehingga kapasitas roh kita terus naik. Ya, jadi Tuhan membangkitkan Bapa rohani. Lalu bagaimana kita belajar untuk taat mutlak kepada Bapa rohani? Jadi kita bisa belajar taat mutlak kepada Bapa rohani. Nah, yang perlu kita pastikan adalah Bapa rohani yang kita miliki itu benar-benar Bapa rohani yang dibangkitkan oleh Tuhan. Yang sudah menjalani proses pembentukan dari Tuhan. Bukan orang yang tiba-tiba muncul lalu menyebut dirinya Bapa rohani. Tidak bisa. Bapa rohani ini awalnya pasti tidak ketahuan ini Bapa apa bukan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kita makin tahu ini orang yang diutus Tuhan untuk menjadi pemimpinku. Ini orang yang diutus Tuhan untuk menjadi sumber anugerahku. Itulah Bapa rohani yang ditentukan Tuhan untuk kita. Itu sebabnya di saat kita menghadapi masa-masa seperti ini, masa-masa pandemi seperti ini, kita sering mendengar kabar-kabar yang tidak mengenakan, yang tidak baik. Tetapi jangan takut dengan keadaan zaman ini. Karena kalau kita berada di dalam Tuhan, sebelum air bah itu datang, bahtera untuk Nuh sudah ada. Di sebelum kesulitan datang, Tuhan sudah menempatkan kita di tempat yang aman. Jadi jangan takut lihat keberadaan dunia ini. Miliki kapasitas roh yang terus bertumbuh dan bertumbuh. Dan miliki ketaatan mutlak. Dan jangan lupa miliki Bapa rohani yang ditentukan oleh Tuhan. Yang menjadi sumber anugerah. Sehingga engkau bisa hidup di dalam Tuhan dan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Ketika engkau melakukan firman, maka Tuhan sendiri yang akan membuat firman itu menjadi kenyataan. Firman digenapi karena Tuhan berdaulat. Amin. Haleluya. Dari kisah Gideon ini saya pun merasakan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Dad untuk kehadirannya pada episode hari ini. Kita berjumpa lagi pada episode berikutnya yang pasti lebih menarik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode Gideon diutus oleh Tuhan. Saya percaya ini waktunya bahwa firman-Nya akan terus menyelamatkan kita. Firman-Nya akan membebaskan kita dari segala ketakutan. Saudara dapat mengirimkan pertanyaan, kesaksian, ataupun respon dengan menuliskannya langsung di kolom komentar di bawah ini. Atau saudara juga dapat mengirimkannya langsung ke hotline chat kami dengan nomor 0821 1367 6675. Saudara juga dapat berlangganan Crossover Day, pesan firman yang akan disampaikan setiap hari Senin sampai Jumat. Untuk pendaftarannya, saudara dapat langsung mengirimkan pesan ke hotline chat yang sudah saya sebutkan tadi.
Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Saudara dapat klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Saudara juga dapat memfollow Instagram JGF Indonesia. Saya Elsan Triputra, kita berjumpa pada episode yang berikutnya.